Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Selasa, 28 Februari dengan judul Tuhan Adil, Penuh Kasih Setia dalam Perbuatannya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 145 ayat 17, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Saya memiliki seorang teman yang keluarganya sangat percaya kepada dukun. Ketika mereka sakit atau kehilangan barang, mereka langsung memanggil dukun ke rumah mereka. Suatu kali kami melawat ke rumah keluarga ini karena ada anggota keluarganya yang sakit. Dan saya melihat si dukun itu ada di situ. Setelah berbincang dan menguatkan keluarga ini, tiba-tiba hujan turun sangat lebat sehingga kami terhalang untuk pulang ke rumah sampai malam. Malam semakin larut, lalu datanglah si dukun menawarkan diri untuk menghentikan hujan. Keluarga ini tersenyum seakan bangga menunjukkan ilmu yang dimiliki oleh dukun mereka. Kami diam saja sambil berdoa dalam hati agar Tuhan menunjukkan keajaibannya untuk membuktikan siapa yang lebih berkuasa. Dukun itu mulai beraksi. 30 menit berlalu, hujan masih turun. Hingga 1,5 jam kemudian, hujan tak kunjung berhenti. Karena malam semakin larut, akhirnya kami pulang memakai jas hujan. Dalam hati saya berterima kasih dan memuji Tuhan karena si dukun itu tidak mampu untuk melawan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita berada dalam situasi di mana kuasa kegelapan hendak dipamerkan, seperti dalam kesaksian ini, maka Roh Allah akan terbukti lebih berkuasa jika kita memang peka akan pekerjaannya. Di alam semesta ini, ada peperangan antara roh jahat dan roh Allah yang tidak dapat kita lihat. Kita berada di antaranya. Firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Akan tetapi ingatlah bahwa Tuhan adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jadi kita cukup minta hadiratnya untuk memenangkan pertarungan roh ini. Salah satu cara untuk mengalahkan kita dalam pertarungan roh ini adalah melalui beragam penderitaan yang dipakai iblis, sebab ia tahu kedagingan kita lemah. Melalui banyak masalah yang datang bertubi-tubi, manusia kerap kali mudah dikuasai oleh iblis. Rasanya pundak kita ini sudah layu dan tak mampu bergerak melangkah lagi. Orang lain boleh tidak tahu karena kita pandai menyembunyikannya dari mereka. Namun, Tuhan yang Maha Melihat sangat khawatir akan kita. Sebab itu, Dia menawarkan kepada kita untuk memakai kuk yang Dia punya, yang adalah ringan. Artinya, Dia mau ambil beban kita itu. Kita hanya datang melepaskan beban dari pundak kita dulu, sehingga kita dapat bersujud memohon belas kasihan Tuhan. Nama Yesus sangat berkuasa mengalahkan iblis, sebab Ia adalah anak Allah yang pernah menjelma jadi manusia dalam darah, daging, dan roh. Iblis pernah berjumpa dengan Yesus di bumi ini dan menyaksikan betapa berkuasanya Dia. Bahkan saat kebangkitannya pun, iblis hanya dapat tertegun. Jadi, jika dengan gemetar kita menyebutkan nama yang berkuasa itu, maka iblis akan lari. Dunia yang berdosa itu memiliki 1001 wajah penderitaan yang sering membuat kita terkapar tak berdaya. Pegang janji Tuhan.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23-24. Haleluya, kita punya Tuhan yang setia dan adil. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.